Halo, selamat pagi. Hari ini saya membuat sebuah tutorial statistik tentang pengolahan data menggunakan Smart PLS. Siapa di antara kalian yang mau bikin penelitian dengan memilih alat ujinya itu menggunakan Smart PLS? Nah, sebelum kita mencoba melakukan olah data, kita cek dulu apakah Smart PLS itu merupakan alat uji yang tepat untuk penelitian kalian, ya. Oke, yang pertama PLS dulu adalah singkatan dari partial least square. PLS ini adalah alat uji yang umumnya digunakan untuk mengolah data penelitian yang datanya itu diperoleh dengan menggunakan kuesioner atau terklasifikasi sebagai data primer. Nah, tapi selain itu bisa juga sih digunakan untuk mengolah data sekunder. Nah, sekarang coba kita lihat sebentar perbandingan antara PLS dengan SEM dengan menggunakan Lisrel atau AMOS. Nah, untuk AMOS sudah sempat kita bahas ya di pertemuan minggu kemarin tentang penggunaan alat uji statistik berupa AMOS. Saudara bisa lihat nanti videonya ya sebelum video sebelum ini. Nah, kita coba lihat dulu ya sumber perbedaannya. Oke. Oke, sumber perbedaannya ada di kolom yang bagian tengah ini. Kita akan lihat satu persatu dan coba cek ya, apakah penelitian saudara itu lebih cocok untuk menggunakan alat uji PLS atau menggunakan SEM. Nih, coba kita lihat dulu untuk yang kriteria nomor 1 ya. Nomor 1 yaitu adalah orientasinya. Nah, ketika saudara mau membuat sebuah tujuan penelitian, orientasinya tuh mau ngapain? Apakah ingin memprediksi kebenaran suatu model atau mengajukan atau memprediksi suatu hubungan atau suatu pengaruh, atau ingin mengkonfirmasi teori yang sudah terbentuk sebelumnya ya. Jadi dari tujuannya kalau explanatory kita itu masih mengeksplor model tersebut benar nggak ya, bisa apa nggak ya. Nah kalau untuk SEM itu sifatnya lebih konfirmatory. Jadi udah ada teori yang terbangun, kemudian sifatnya itu kalau SEM untuk mengkonfirmasi teori tersebut gitu. Nah, terus yang kedua, asumsi yang digunakan. Kalau data yang digunakan itu non parametrik, maka lebih cocok untuk menggunakan PLS. Sedangkan untuk data yang sifatnya parametrik, maka sebaiknya digunakan yang SEM. Nah, oleh karena itu berarti sebelum kita tahu nih kita mau pilih yang mana, kita harus mengolah atau menguji data itu dulu ya, termasuk datanya yang terdistribusi normal atau tidak. Nah, kemudian untuk pendekatannya, saudara bisa lihat ya berbeda yang nomor 3 ya. Kalau untuk PLS itu varians atau komponen, sedangkan untuk yang SEM itu berupa kovarian. Nah, kemudian gimana tentang ukuran sampel atau N? Kalau sampel itu N-nya kecil ya, sedangkan kalau untuk populasi N-nya besar. Nah, kalau saudara punya data dan datanya itu jumlahnya moderat atau sedang ya, berkisar 30 sampai 100 responden misalnya ya, akan lebih cocok jika menggunakan metode atau memilih yang PLS. Tapi kalau datanya besar, kisaran di atas 100, 200 sampai 800 gitu ya. Nah, lebih cocok menggunakan SEM. Kemudian coba kita lihat yang komponen nomor 5 atau sumber perbedaan yang nomor 5 yaitu bentuk hubungan konstruk dengan indikator. Nah, ini konstruk dan indikator sepertinya sudah pernah saya bahas di pertemuan minggu kemarin ya, di video sebelumnya. Kalau yang PLS itu lebih fleksibel, bisa reflektif maupun formatif. Sedangkan kalau SEM biasanya itu untuk yang hubungannya reflektif. Nah, nanti coba cek di video sebelumnya ya tentang reflektif dan formatif. Lalu kemudian sumber perbedaannya yang keenam adalah tentang kompleksitas model. Model penelitian yang saudara buat itu seberapa kompleks ya. Kalau kompleks,
100 konstruk, 1000 indikator, wah banyak banget ya. Akan lebih cocok menggunakan PLS, sementara kalau indikatornya relatif sedikit, lebih rendah kompleksitasnya, maka lebih cocok menggunakan SEM. Nah, kemudian terkait dengan teori yang digunakan untuk mengembangkan penelitian. Kalau teori tersebut sudah firm, sudah kuat, ya sudah diuji berkali-kali, ya. Nah, mungkin lebih cocok menggunakan SEM karena SEM itu dasarnya harus didukung oleh teori yang kuat. Saudara bisa lihat yang poin nomor 1 ya, bahwa SEM ini sifatnya adalah konfirmatori atau mengkonfirmasi tentang suatu teori. Jadi harus ada teori yang kuat dulu, baru kita uji. Bener nggak sih? Masih terkonfirm atau tidak, terdukung atau enggak teorinya. Nah, sedangkan kalau menggunakan PLS itu tanpa didukung oleh teori yang kuat gitu. Karena ini masih sifatnya eksploratory atau masih mengeksplor. Kalau indikatornya atau variabelnya ditambah seperti ini, kira-kira gimana ya? Masih berpengaruh apa enggak? Kira-kira hubungannya masih kuat apa enggak gitu. Jadi untuk PLS bisa dilakukan tanpa didukung oleh teori yang kuat, yang sifatnya pengembangan, yang sifatnya eksplorasi. Nah, gunakanlah yang PLS. Berikutnya yang poin ke-8 adalah tentang identifikasi model. Kalau PLS itu hanya untuk model yang rekursif atau hubungan searah saja, sedangkan kalau SEM digunakan untuk model rekursif maupun non-rekursif atau hubungannya timbal balik. Tentang uji kecocokan, kita bisa lihat bedanya kalau PLS itu alat ujinya lebih sedikit dibandingkan jika menggunakan SEM. Yang ke-10 tentang kekuatan taksiran parameter, PLS itu relatif kurang kuat atau lebih rendah ya akurasinya ya. Konsisten jika sampelnya bertambah. Jadi kalau ada perubahan sampel, misalnya tadinya sampel kita 75, terus kita tambah lagi jadi 80, jadi 90, itu hasilnya nanti bisa berubah gitu. Nah, sebaliknya kalau SEM itu ketika kita uji itu lebih kuat dan konsisten tentang taksiran parameternya. Nah, udah tahu belum kalian penelitiannya lebih cocok menggunakan PLS atau SEM? Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang yang PLS dulu ya. Karena yang pembahasan tentang AMO sudah dibahas di minggu kemarin. Oke, kita lihat sebentar tentang ringkasan tahap analisis jika menggunakan Smart PLS. Sebenarnya secara general tahapannya itu ada 2. Yang pertama adalah pengujian outer model dan yang kedua adalah pengujian inner model. Apa tuh outer, inner? Kayak baju ya. Mari kita lihat ya. Yang pertama adalah pengujian outer model. Nah, pengujian outer model ini meliputi yang pertama adalah uji validitas dan yang kedua adalah uji reliabilitas. Sedangkan untuk tahap kedua yaitu pengujian inner model atau uji model strukturalnya meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, pengaruh variabel eksogen terhadap endogen atau kita kenal uji T ya, di SPSS juga ada ya. Yang kedua, mengukur besarnya variabel eksogen terhadap variabel endogen secara simultan dan individu. Nah, kita kenal juga nih di SPSS ada uji F ya. Nah, di Smart PLS juga ada. Lalu yang ketiga, mengukur kekuatan prediksi model dan kelayakan model. Dikenal dengan Q kuadrat dan SRMR. Nah, kurang lebih secara general tahapannya seperti ini ya. Oke, kita lihat satu persatu dulu dari tahapan yang pertama yaitu pengujian outer model. Kriterianya apa? Kan tadi ada 2 jenis ya pengujiannya, validitas sama reliabilitas nih. Validitas itu diukur atau dilihat dari loading factor dan AV. Sedangkan reliabilitas berdasarkan skor Cronbach alfanya. Lalu untuk pengujian inner model, kita lihat tadi ya ada beberapa step, ada 3 step ya. Nah, ini ada penjabarannya. Misalnya kalau uji T, gimana kriterianya kita lihat signifikan atau tidak signifikan, berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu ya. Bisa lewat
membandingkan nilai p-value dengan alfanya, atau bisa membandingkan nilai tes statistik dengan t-tabel. Kalau yang poin kedua tentang pengaruh parsial, menggunakan F-square. Oke, yang kedua tadi saya lanjut ya, besarnya pengaruh simultan menggunakan F-square. Kriterianya adalah kita melihat dari nilai F kuadratnya ya, termasuk besar, moderat, atau kecil. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari nilai R-square-nya. R-square-nya ada di tingkat berapa nih, berapa persen ya. Kita bisa kategorikan menjadi 3 standar kualitatif, yaitu kecil, moderat, dan besar. Kemudian analis dari Q kuadrat, yaitu uji kemampuan model untuk memprediksi, yang akan diperoleh dari hasil blindfolding. Ya, kalau Q kuadratnya di atas 0, maka artinya model memiliki predictive relevance. Kalau kita mau melihat model fit, layak nggak sih modelnya, datanya layak atau enggak sih untuk menggambarkan pengaruh variabel, maka skor SRMR-nya harus kurang dari 0,10. Oke. Itu sih teorinya untuk hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menggunakan PLS ya. Nah, sekarang kita mau coba lihat tentang bagaimana pengolahan data kasus menggunakan Smart PLS. Nah, kita akan coba lihat suatu kasus, kemudian kita akan coba kerjakan kasus ini dengan menggunakan metode PLS dengan menggunakan aplikasi Smart PLS ya. Yang pertama adalah tujuan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Jadi ini penelitiannya konteksnya terkait dengan akuntansi ya, spesifik terkait dengan audit. Nah, terus data penelitian yang tersedia itu ada 4 komponen ya. Ada kompetensi, independensi, profesionalisme, dan kualitas audit. Balik lagi lihat ke tujuan penelitiannya ya. Kita mau mengidentifikasi faktor-faktor apa aja sih yang berpengaruh terhadap kualitas audit. Berarti kualitas auditnya itu akan menjadi variabel dependennya, sedangkan kompetensi, independensi, dan profesionalisme ini akan kita uji sebagai variabel independen. Baik. Nah, sekarang kita lihat nih data penelitian hasil kuesioner ya. Ceritanya sudah dibuat indikatornya. Kemudian kita lihat untuk masing-masing variabel, kompetensi itu indikatornya ada 6, independensi itu ada 5, profesionalisme itu ada 7, kualitas audit itu ada 5 ya. Indikator itu apa sih? Indikator itu komponen untuk menilai suatu variabel. Misalnya ini kan ceritanya variabel itu diukur dengan menggunakan kuesioner. Berarti jumlah pernyataan atau pernyataan yang dipakai oleh peneliti untuk menilai tingkat kompetensi itu ada 6 pertanyaan atau pernyataan. Untuk mengukur independensi itu ada 5 pertanyaan atau pernyataan gitu ya. Nah, kemudian untuk nama indikator kita beri nama juga ya. K1, K2, dan seterusnya, I1 dan seterusnya, PR1 dan seterusnya, dan KA1 sampai seterusnya gitu. Nah, ketika kita sudah kumpulkan datanya, kemudian tahapan selanjutnya adalah kita olah datanya ya. Nah, di video ini hanya menjelaskan tentang tahapan pengolahan data. Jadi ini total indikatornya ada berapa nih? Nah, silakan ya kalian hitung. Berikutnya adalah kita coba lihat hipotesis penelitian. Misalnya tadi penelitian yang tadi itu sudah merumuskan hipotesis ya. Kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Itu hipotesis 1. Yang hipotesis 2, independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, itu hipotesis 2 ya. Wait, itu tadi kayaknya ada 3 ya. Profesionalisme nggak diuji ya. Nah, ini hipotesisnya kan
tulisannya hanya berpengaruh ya, tidak ada arah positif negatifnya. Jadi untuk menggambarkan model strukturalnya kita cuma kasih tanda panah aja, nggak bisa ngasih notasinya positif atau negatif. Ya kurang lebih modelnya secara sederhana digambarkan seperti gambar di depan ini ya. Kompetensi, ada tanda panah mengarah ke kualitas audit, independensi mengarah ke kualitas audit. Nah, kita akan coba menguji kedua hipotesis ini dengan data yang ada dengan menggunakan PLS ya. Demikian penjelasan tentang penggunaan alat uji PLS untuk penelitian. Nah, kalau saudara tertarik untuk melakukan import data, pengenalan navigasi Smart PLS, menggambar model penelitian, saudara bisa cek di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini bermanfaat, saudara bisa klik like ya. Selamat beraktivitas, have a good day. See you di video selanjutnya. Dah.